warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membahas mengenai pendekatan-pendekatan dalam kepemimpinan, di mana saya atas nama yang akan membahas mengenai pendekatan sifat, dan kemudian teman saya atas nama akan membahas mengenai pendekatan keterampilan. Perkenalkan, nama saya. Di sini saya akan membahas tentang pendekatan gaya. Saya atas nama akan membahas tentang pendekatan situasional. Sangat menyaksikan, Pak. Dalam dunia manajemen dan organisasi, kepemimpinan adalah faktor penting yang sangat menentukan keberhasilan sebuah kelompok. Ada berbagai pendekatan yang bisa kita pelajari, dan saya akan menjelaskan pendekatan pertama, yaitu pendekatan sifat. Di mana pendekatan sifat yaitu beranggapan bahwa pemimpin itu dilahirkan, bukan diciptakan. Artinya, seseorang bisa menjadi pemimpin karena memang sejak awal sudah memiliki sifat bawaan yang membedakannya dari orang lain. Beberapa sifat yang dianggap penting bagi seseorang pemimpin yaitu percaya diri dan tegas dalam mengambil keputusan, sehingga mampu memberikan arahan yang jelas bagi timnya. Kemudian jujur dan dapat dipercaya, karena kepercayaan adalah fondasi dalam membangun hubungan dengan bawahan. Kemudian ada memiliki kecerdasan dalam menganalisis masalah, agar dapat menemukan solusi yang tepat ketika menghadapi tantangan. Kemudian ada berani mengambil risiko, karena setiap keputusan kepemimpinan selalu membawa konsekuensi. Yang terakhir, serta bertanggung jawab terhadap tindakan maupun hasil kerja, sehingga bawahan merasa aman berada di bawah kepemimpinannya. Pendekatan sifat memiliki kelebihan, yaitu dapat membantu kita mengidentifikasi calon-calon pemimpin sejak dini dan memberikan gambaran tentang ciri pribadi yang apa saja yang perlu dimiliki untuk menjadi seorang pemimpin. Namun, pendekatan ini juga memiliki kelemahan. Tidak semua orang yang memiliki sifat-sifat tersebut otomatis berhasil menjadi pemimpin. Selain itu, pendekatan ini cenderung mengabaikan faktor lain seperti pengalaman, keterampilan, dan situasi yang dihadapi. Dengan demikian, bisa kita simpulkan bahwa pendekatan sifat menekankan pada kualitas bawaan yang ada dalam diri seseorang. Akan tetapi, kepemimpinan tidak cukup hanya dengan sifat saja. Untuk lebih jelasnya, mari kita dengarkan penjelasan teman saya yang akan membahas pendekatan kepemimpinan berikutnya, yaitu pendekatan keterampilan. Pendekatan kepemimpinan selanjutnya yaitu pendekatan keterampilan ataupun skill approach. Pendekatan ini menekankan bahwa kepemimpinan bisa dipelajari dan dikembangkan, bukan hanya bergantung pada sifat bawahan. Adapun menurut Robert Karp ada 3 keterampilan utama. Yang pertama, teknis atau technical skill, kemampuan memahami, menggunakan, dan menguasai pekerjaan teknis tertentu. Misalnya, pemimpin pabrik harus paham proses produksi. Yang kedua yaitu manusiawi atau human skill, kemampuan membangun hubungan, bekerja sama, memotivasi, dan berkomunikasi. Yang ketiga yaitu konseptual atau conceptual skill, kemampuan berpikir strategis, merancang visi, dan menyelesaikan masalah kompleks. Adapun kesimpulan yaitu pemimpin efektif tidak hanya punya sifat bawaan, tetapi juga keterampilan yang bisa terus ditingkatkan. Pendekatan kepemimpinan yang selanjutnya yaitu pendekatan gaya atau style, di mana pendekatan ini fokus pada cara atau perilaku pemimpin dalam memimpin. Artinya, yang diperhatikan bukan sifat bawahan, melainkan gaya kepemimpinan sehari-hari. 2 dimensi utama gaya kepemimpinan. Yang pertama, berorientasi pada tugas. Pemimpin menekankan pencapaian target, efisiensi, dan hasil kerja. Yang kedua, berorientasi pada orang. Pemimpin lebih peduli pada kesejahteraan, motivasi, dan hubungan kerja tim. Di dalam kepemimpinan terdapat contoh gaya kepemimpinan. Yang pertama, otoriter, di mana semua keputusan ditentukan oleh pemimpin bawahan hanya mengikuti. Yang kedua, demokratis, pemimpin melibatkan bawahan dalam pengambilan keputusan. Dan yang terakhir, laissez-faire, pemimpin memberi kebebasan penuh kepada tim untuk bekerja sendiri. Kesimpulannya yaitu
Pemimpin yang efektif biasanya mampu menyeimbangkan perhatian pada tugas dan hubungan dengan orang lain. Pendekatan kepemimpinan selanjutnya yaitu adalah pendekatan situasional, di mana pendekatan ini berpendapat bahwa tidak ada satu gaya kepemimpinan yang terbaik. Pemimpin harus menyesuaikan gaya pemimpinnya dengan situasi dan kondisi bawahan, di mana model Hersey dan Blackard menjelaskan 4 gaya. Yang pertama yaitu mengarahkan, adalah cocok untuk bawahan yang belum mampu dan belum mau. Pemimpin memberi instruksi detail. Nah, yang kedua yaitu melatih atau membimbing, di mana cocok untuk bawahan yang mau tapi belum mampu. Pemimpin tetap mengarahkan tapi juga memberi motivasi. Nah, yang ketiga yaitu mendukung, yaitu cocok untuk bawahan yang sudah mampu tapi kurang percaya diri. Pemimpin lebih banyak memberikan dukungan dan semangat. Nah, yang keempat yaitu mendelegasikan, yaitu cocok untuk bawahan yang sudah mampu dan mau. Pemimpin bisa menyerahkan tanggung jawab penuh. Nah, kesimpulannya yaitu gaya kepemimpinan harus fleksibel mengikuti tingkat kemampuan dan motivasi tim. Sudah nih. Oke. Was there